beredar foto Yahya Waloni terbaring lemah pakai selang oksigen. Kabar berembus dia terkena COVID-19, namun hingga kini belum ada kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan KP Nusantara, ada berita yang mengejutkan. Kita doakan mudah-mudahan Pak Yahya Waloni bisa sembuh dari sakitnya, sehat-sehat walafiat. Ini judulnya beredar foto Yahya Waloni terbaring lemah pakai selang oksigen. Diangkat oleh suarario.id hari ini, hari Senin tanggal 9 Agustus 2021. Saya baca saja ini beritanya. Beredar sebuah foto yang memperlihatkan Ustadz Yahya Waloni terbaring di rumah sakit. Terlihat tangannya ditempel selang infus dan hidungnya terlihat ada selang oksigen. Sakit apakah yang menimpa Ustadz Yahya Waloni? Apakah COVID-19 atau penyakit yang lain? Kita tahu bahwa Yahya Waloni termasuk orang yang sangat menentang dan tidak mau memakai prokes, tidak mau memakai masker, melawan anjuran pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Walau alam, saya teruskan membacanya ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran khususnya bagi Yahya Waloni sendiri, dan mudah-mudahan dia cepat sehat, cepat diangkat dari penyakitnya, diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Kabar berembus dia terkena COVID-19, namun hingga kini belum ada kepastian atau kabar dari keluarga Yahya Waloni terkait tersebarnya foto tersebut. Diketahui Yahya Waloni merupakan penceramah yang kerap menentang COVID-19. Bahkan di sejumlah kesempatan dia mengaku tak pernah mengenakan masker. Namun hari ini dia harus menjalani perawatan intensif dengan memakai selang di rumah sakit. Yahya Waloni dalam saluran YouTube Hadis TV memastikan sejak pandemi melanda Indonesia dia selalu menolak pakai masker. Ini tulisan suarario.id ya. Bahkan hukuman denda yang telah disiapkan pemerintah sama sekali tak membuatnya takut. Makanya jangan sombong-sombong gitulah Pak Yahya Waloni. Ikuti saja aturan pemerintah sih ngapa. Kok menjadi penentang negara, penentang aturan kok bangga. Dari awal saya nggak pernah pakai masker, sampai sekarang biarpun mati saya nggak mau pakai masker. Jangankan denda, kau tembak mati sekalipun saya nggak akan pakai masker, ujar Ustadz Yahya Waloni dikutip dari hope.id jaringansuara.com Senin 9 Agustus. Ini nggak benar ini. Tokoh masyarakat apalagi bergelar Ustadz, berceramah, menganjurkan, memberikan contoh yang tidak baik, memprovokasi, melawan aturan negara, jangan ditiru ya. Dan kalau ada penceramah model-model begini yang sengaja mengajak kita, mengajak orang untuk melawan negara, untuk melawan aturan pemerintah, jangan Anda pernah ikuti. Jelas itu tidak benar dan bukan seorang tokoh masyarakat yang baik, bukan tokoh masyarakat yang bijak, bukan tokoh masyarakat yang perlu untuk diikuti. Saya lanjutkan. Bukan hanya itu, di kesempatan yang sama dia mengaku ada perbedaan prinsip antara dirinya dengan istri di rumah. Ya iyalah, kalau modelnya begini, modelnya melawan pemerintah, melawan aturan yang ada. Sementara ini pandemi ini kan bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia semua orang menaruh perhatian yang sangat serius. Kok malah menentang begini ya? Kalau istrinya ikut-ikutan malah nggak bagus. Dan ini istrinya bagus kalau menentang itu. Jika dia ketus tak mau mengenakan masker, maka istrinya justru selalu memakainya. Meski berbeda pendapat, namun tokoh mualaf tersebut tak mau ambil pusing. Kalau istri saya mau pakai, kau pakai saja. Saya nggak mau, karena kita nanti di surga beda-beda. Waduh. Astagfirullahaladzim. Pede banget tuh ya, mau masuk surga. Nggak boleh kita terlalu pede. Kita tidak ada yang tahu kita besok masuk surga atau neraka. Yang kita tahu, yang kita boleh adalah berharap, berdoa. Mohon ampun kepada Tuhan, mohon
maaf atas segala kesalahan dan mohon agar dimasukkan ke surga. Begitu. Tapi kita tidak boleh terlalu pede masuk surga. Itu namanya sombong dahului kersaning Gusti Allah, begitu ya. Kita tidak boleh. Walaupun hari ini, saat ini, detik ini mungkin kita semua sedang dalam kondisi taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa membolak-balikan hati seseorang. Hari ini kafir, besok mukmin, bisa jadi. Hari ini mukmin, besok kafir, bisa jadi. Maka yang diperintahkan kepada kita adalah bagaimana kita berdoa, meminta kepada Tuhan, meminta kepada Sang Pencipta, agar saat kita mati nanti besok mati dalam kondisi beriman, mati dalam kondisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kurung husnul khotimah, begitu. Apalagi saya begini yang menentang-nentang kafir. Begitu dokternya dokter Kristen, aha ini dia memang ditunggu-tunggu kau, bukan disuntik vaksin, saya malah disuntik mati. Memang dokter kayak kamu wataknya. Ini udah seudonnya bukan main, dokter disumpah profesi itu. Nah, kalau orang seudon dengan dokter ya nggak ada orang berobat nanti loh. Nanti pakai aturan sendiri, gimana sih? Ya kalau sudah begini dokternya, kalau saya jadi dokter nggak akan mau ngurusin. Sudah disuruh kayak dulu sih, biarin aja suruh nyembuhin sendiri. Kita tidak tahu sejatinya penyakit apa yang sedang menimpa Yahya Wahlon ini. Tapi apapun penyakitnya, mudah-mudahan lekas dikasih kesehatan, dipulihkan kembali, disembuhkan dari penyakitnya, dan mudah-mudahan dia bertobat untuk menghentikan segala ucapannya, menghentikan segala perilakunya, segala cara dakwahnya untuk tidak memprovokasi, tidak menentang kebijakan-kebijakan negara, dan tidak mudah untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Karena itu bukanlah perintah agama. Agama memerintahkan agar kita menjadi rahmat untuk seluruh alam, agar kita agar kita menjadi petunjuk, menjadi orang-orang yang menyegarkan, yang meneduhkan, yang menggembirakan, bukan menakut-nakuti, yang mempermudah, bukan mempersulit. Kita tidak boleh menjustis kamu kafir, kamu neraka, saya surga. Tidak boleh. Karena kita tidak tahu. Kematian kita adalah kematian adalah sebuah peristiwa yang sangat rahasia. Kita tidak boleh menuduh dia orang kafir, belum tentu besok dia mati dalam kondisi bertobat, kemudian menjadi orang yang mati dalam kondisi husnul khotimah. Dan kita juga boleh sombong, karena kita juga tidak kuasa akan bagaimana kondisi kematian kita. Kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Begitu, oke, itu saja saya kira. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang selamat, orang-orang yang dikaruniai, orang-orang yang diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, diberikan barokah umurnya, barokah rizkinya, barokah anak cucu keturunan kita semuanya, dan bisa mati dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.